Tidak datang pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ini kami Tuhan, kami mau datang, kami mau lebih lagi muji muliakan Engkau atas ucapan syukur kami bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
ibadah kami tabiskan hanya di dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Sungguh Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kita, karena Dia selalu menuntun dan menjaga, menolong dan melindungi kita. Allah dahsyat.
Tuhan. Amin. Mari kita melakukan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setiap hari Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami untuk setiap kebenaran firman Yesus.
berbicara Engkau kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan dulu pengaruh dari pemuda-pemudi kita di tempat ini. Saya persilakan pemuda-pemudi sesuai dengan tema kita. Haleluya. Inilah pemuda-pemudi kita yang menjadi harapan bangsa, menjadi harapan gereja kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berada denganku, kau raja
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Bagi bapak-bapak ibu punya remaja pemuda, silakan datang hari Sabtu untuk ibadah. Disuruh anaknya. Amin. Saya masih ingat kemarin bapak-bapak masih lupa. Bapak-bapak hafid, ibu remaja pemuda Elohim. Kalau semua nanti katakan gereja Tuhan, jawabnya haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja pemuda, gereja Tuhan, semua gereja Tuhan, gereja Tuhan, haleluya. Pada waktu bangsa Israel disuruh oleh Tuhan berangkat dari negeri Mesir Ramses untuk menuju tanah Kanaan. Setiap rumah tangga itu diharuskan ada punya meja, namanya meja makan. Entah berapa orang itu di dalam gereja itu, di dalam keluarga ada meja makan. Dan tradisikah kita lihat pada waktu Yesus makan perjamuan, ya. Dalam lihat dulu gambarnya itu tradisinya. Tradisi orang dahulu ada tempat meja makan. Maka waktu Yesus sedang mengadakan perjamuan kudus, diundanglah murid-muridnya di meja makan itu. Maka kita lihat kalau ada tamu negara dari Afrika, dari Amerika, dari Vietnam, segala macam ke Indonesia, maka dijamu itu dengan meja makan. Ada rapat-rapat diadakan di situ, namanya meja bundar. Bundar meja itu lalu berbicara mereka. Ini firman Tuhan sambungan minggu kemarin. Ya, kita buka dulu Matius pasal 18 ayat 20 dan kita sambung Mazmur 108. Ya. Ayat yang ketiga, Mazmur Matius pasal yang ke-18 ayat 20, kita sambung dengan Mazmur 108 ayat yang ketiga. Kita baca semua Matius 18 ayat yang ke-20. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Semuanya 1, 2, 3. Gereja Tuhan 2, 3 ya. Haleluya. Kita sambung Mazmur 128 ayat 3. Sudah ketemu semua? Haleluya, sudah ketemu? Oke, kita baca ayat 3. 1, 2, 3 ya. Sekeliling mejamu, sekeliling mejamu. Kemarin hampir saya tuntaskan khotbah ini, tetapi terlalu panjang. Khotbah kita paling-paling jam 10.30 selesai. Kepanjangan khotbah udah mulia. Jadi dalam waktu yang singkat ini kita pergunakan waktu kita dengan baik. Gereja Tuhan dengan baik. Maka kita lihat perangan bagi
Israel dan Yahudi tentang meja makan. Dikatakan sekeliling mejamu, sekeliling meja. Istrimu seperti pokok anggur yang subur, dan anak-anakmu seperti keliling mejamu, sekeliling itu meja. Kita lihat di sini. Tapi sekarang di Indonesia atau di mana-mana itu sudah mulai pudar. Makan di meja agak susah, agak sulit makan bersama anak-anak, ayah, ibu, karena kerja masing-masing agak sulit. Tapi setidaknya kalau tidak di meja ya makan di lantai. Kami juga suka makan di lantai. Ada meja bukan dipakai, tapi di lantai kita makan. Tapi saya uraikan tentang meja. Fungsi meja makan ya, yaitu tempat kita lihat adalah tempat bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Ulangi, fungsi meja tempat bersekutu dengan Tuhan dan keluarga. Makanya kalau ada berkumpul 2 atau 3 orang di meja makan, aku akan hadir di situ. Artinya Tuhan tidak melihat jumlah, persedia dalam hadir di situ tidak melihat jumlah. Di meja makan kalau ada 2-3 orang, anak dan suami istri berkumpul dengan namaku, aku hadir di situ. Amin. Kehadiran Tuhan tidak batasi dengan jumlah. Lalu kita lihat di meja makan itu ada 4. Bagi bangsa Israel ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah makan bersama. Makan bersama di meja itu. Kalau ayahnya belum datang, sekalipun sudah disiapkan oleh ibu rumah tangga makanan, anak-anaknya tidak berani makan. Tunggu pagi. Pulang kerja. Di sana kurang lebih jam 7 jam 8 lah makan bersama keluarga itu. Makan bersama. Nah, dalam makan bersama itu diawali dengan apa? Diawali dengan doa. Maka ajar anak-anak kita itu berdoa untuk makan. Jangan sebagai ibu yang mimpin, jangan hanya sebagai ayah memimpin dalam berdoa makan itu. Ajarkan anak kita itu, walaupun dia masih kecil, tapi ajarkan dia berdoa. Kadang-kadang doanya meleset, tidak tepat dengan sasaran. Tuhan, udah makan, ayo kamu berdoa. Tuhan, aku mau ke sekolahan ya. Gak tepat. Lu makan tapi dia terus ke sekolah. Tapi maksudnya anak itu umur 2 tahun itu bahwa dia berdoa untuk makan itu. Berdoa. Makanya anak-anak saya dulu saya ajar mereka semua berdoa. 1, 2, 3, 4 giliran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itulah giliran berdoa. Dan makin pintar mereka berdoa. Satukan, ajar anak kita berdoa untuk makan. Katakan amin. Yang belum tolong ajar setelah mendengarkan firman Tuhan, ajar anak kita itu berdoa. Nah, apa isi doa?
Kira-kira apa isi doa kita itu? Yang pertama adalah ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapan syukur itu maka satu kita lihat bahwa kasih Tuhan, ucapan syukur, apa yang kita terima dari Tuhan, pada dia bersyukur kepada Tuhan. Sebab ucapan syukur adalah satu kata yang sangat jarang dipakai orang. Tetapi ucapan syukur itu sangat dinantikan oleh Tuhan dan oleh kita. Contoh, kalau bapak-bapak makan di meja makan dengan ibu dan anak, sekarang saya tanya, bapak-bapak, apa ini? Setelah selesai makan, pernahkah bapak-bapak mengucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah masak, yang menyiapkan makanan? Sering. Haleluya. Pernahkah kita katakan terima kasih ya Maya sudah masak dengan baik? Tapi sudah membuktikan banyak bapak-bapak tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada istrinya setelah selesai makan. Tetapi kalau dia makan di warung Padang, apalagi servisnya itu terlalu agak cantik sedikit, udah dibayar, terima kasih ya, besok kesini lagi ya. Tiba giliran makan dengan istrinya, tidak pernah ucapkan terima kasih kepada istrinya. Sekarang bertobat, amin. Bertobat bapak-bapak, amin. Setelah nanti makan siang, bilang sama dia, terima kasih ya masakannya ya, dan udaranya. Pernah saya bikin begitu sama istri saya. Terima kasih Mak. Jadi sudah saya Mak. Sudah terus ikhlas terima kasih Mak. Jadi sudah saya Mak. Kadang-kadang kita kecewa. Sudah kita tulus dan terima kasih tapi ya biasa lah. Astagfirullah, Allah, istriku ini. Memang istri ini nggak romantis dia betul, nggak romantis dia, biasa-biasa aja. Makanya pakaian dari sekarang nggak pernah neko-neko, nggak pernah, bahkan badannya pun dari sekarang FIFA, nggak pernah berubah, nggak pernah repot tapi FIFA. Kalau sudah keringat itu garis-garisnya kelihatan. Patut kita bersyukur kepada istri kita. Hai pemuda-pemudi, Elohim, pemuda-pemudi, pernah kau terima kasih kepada mama? Sudah dimasak. Terima kasih Maya. Pernah? Zaman sekarang, tapi bukan di sini. Selesai makan, buka HP, nyuci piring, mamanya, aduh. Coba mencuci piring anaknya sudah siapkan mamanya. Oh, semua masakan sampai tidak tidur jam pas sudah bangun, sudah tidur sampai kebangun lagi, disiapkan sudah makan, toh cuci piring atau juga ibunya mencuci piring. Betul? Betul? Kalau dia bertobat, berobat. Dia tanggung jawab. Terima kasihlah kepada itu. Kalau terima kasih, kita lihat di tandanya. Kita lihat di sini ada 4 macam manfaat bersyukur. Terima kasih. Pertama, kita semakin mengerti bahwa Allah tidak
berdiam diri. Kalau kita berterima kasih, berarti Allah tidak berdiam diri dalam rumah tangga kita. Allah peduli, Allah perhatikan setiap rumah kita. Terima kasih Tuhan. Bangun pagi-pagi pun, terima kasih kepada Tuhan. Katakan, saya nggak pernah melihat hujat Tuhan. Begini-begini terus saya. Salah. Kita sudah tidur dengan baik, kita bangun pagi-pagi jam 4. Apakah itu enggak mujizat Tuhan? Anak kita sehat walafiat, apakah itu tidak mujizat Tuhan? Banyak orang sudah tidur selama-lamanya. Kembali ke Balikpapan, dibangun, bangun. Ada teman saya itu sedang apa? Sedang arisan. Terus makan lahap. Dia pergi ke halaman, apa tuh? Kipas-kipas. Tangannya ini dibangunin, udah putus nyawanya. Arisan, meninggal dan arisan. Saudara hebat, saudara datang ke sini, apa itu mujizat Tuhan? Katakan amin. Allah sertai, Allah peduli kita setiap di mana kita berada. Kemarin teman saya pendeta sedang bagi perjamuan kudus. Ini dia pendeta Sirai. Dia jatuh tergeletak. Untung tidak meninggal. Gak ada mapan. Akhirnya jaringan putus, harus dijahit rumah sakit. Sampai sekarang masih hidup dia. Ada dua pendeta selesai berkat meninggal. Tapi jangan begitu aku ya. Jangan mati dulu. Apa sudah sedangkan mati aku? Yang benar. Masih dibutuhkan pelayanan. Haleluya. Kerja Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur. Kita semakin pribadi yang positif. Kita pribadi yang positif. Bukan lagi thinking negatif. Orang suka bersyukur kepada Tuhan selalu pikirannya positif. Walaupun gelombang datang kepada keluarga, kepada kita, tapi Tuhan itu positif, kita pikirkan rencana Tuhan baik-baik saja. Kemarin saya katakan gitu. Ada pendeta, keluarga, satu orang anaknya, satu-satunya. Pas hari Minggu jam 5 sakit anaknya panas sampai jam 7 ya udah meninggal itu dia pada di pompa mata udah mata yang hitam udah teklek gak bernafas. Ibu-ibu yang cinta anaknya menangis. Datang suaminya. Sekarang sudah jam 8. Kita di gereja. Tinggalkan anak di kamar itu. Mamanya nggak mau. Bagaimana kita di gereja? Anak saya meninggal, bagaimana? Di gereja. Si bapak ini positif pikirannya. Ajaklah ke gereja. Khotbah biasa semangat. Tidak ada masalah perasaan. Khotbah semangat dia. Akhir khotbah dia itu selalu saya katakan,
Ibu sekalian, jemaat yang saya cintai, tadi jam 8 anak saya salah satunya telah dipanggil oleh Tuhan. Semua jemaat menangis, tapi karena si bapak ini positif pendetanya, bukan disalahkan Tuhan. Lalu berbondong-bondonglah semua keluarga ini, jemaat hampir 200 orang datang ke rumah pendeta ini. Ternyata Bapak sekalian, anak ini hidup bermain-main di kelas, di kamarnya itu, yang nulis begitu. Ajaib Tuhan, karena pikiran positif kalau kita bersebut kepada Tuhan. Jangan menyalahkan jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, tapi bersyukur kepada apapun masalah dalam keluarga kita, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya hidupnya dia. Semua jemaat, ayo seperti mereka bikin pesta hidup anak itu. Makanya oleh karena pendeta ini positif pikirannya, semuanya dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah waktunya mana tidak bisa dihambat, tapi pelayanan tidak boleh diganggu. Amin. Positif dia berpikir bahwa tetap pelayanan tidak terganggu apa. Yang ketiga, fungsi bersyukur. Semakin dewasa dalam iman. Apa? Semakin dewasa dalam iman. Orang sekaya manapun kalau tidak bisa bersyukur tidak akan bahagia. Si bapak-bapak begitu cantik istrinya, kalau tidak tahu bersyukur tidak akan bahagia. Malahan kalau cantik istrinya, was-was. Jangan-jangan nanti mengenali cinta saya. Berbahagia bapak-bapak, istrinya yang pas-pas. Terlalu ganteng suami, hati-hati. Tapi bapak-bapak berbahagialah. Walaupun wajah gantengnya seperti Pantonius, ya, puji Tuhan. Seperti Pak Bisa, seperti SBY, haleluya. Pak Karno juga seperti Roy Martin, tetap haleluya. Amin. Rindu seperti Sakeus, tetap haleluya. Maka ditanya, kenapa kamu cinta sama Pak Nenggolan itu? Jawabnya, karena dia hitam. Dewasa iman, tidak gampang tersinggung, tidak gampang memahami. Bersyukur tandanya kita bersyukur. Sekaya manapun kita suami istri, punya villa, punya mobil 10, kalau tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak tahu, itu bukan keluarga yang bahagia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Apa? Udah, panjangan nanti jadi nyanyi bukan khotbah. Oke, yang terakhir, pribadi, ucapan syukur pribadi yang siap memberkati dalam setiap ucapan kita. Kalau kita bersyukur, maka kita siap memberkati orang dengan kata-kata berkat. Bila perkataanmu jadi berkat. Ada 4 fungsi ucapan syukur. Kembali, isi 2 tadi apa? Ucapan syukur. Yang kedua, isi 2 itu adalah pengakuan kita. Di meja kita berdoa,
pengakuan kita, seluruh berkat makanan yang sudah disiapkan oleh ibu rumah tangga itu berkatnya asalnya dari Tuhan. Amin. Kita punya rumah, jangan kita bilang karena usaha saya, tapi karena God bless you. Allah memberkati. Engkau punya anak yang ganteng, Tuhan memberi. Pengakuan kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Tuhan asalnya. Amin. Istri mempunyai suami yang ganteng, Tuhanlah menjodohkan itu kepada kau. Bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Ada satu lagu berkata begini. Semuanya yang kumiliki. Tolong tayangkan dulu. Tidak dengan tangan hampa, ya. Segalanya kau. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Kan apa? Kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa. Datang dan menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan hamba, dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu. Persembahan seluruh hidupku di atasnya. Angkat tanganmu segala yang kumiliki, semuanya amin. Stop. Perhatikan. Ku bawa persembahan yang terbaik bagimu. Sekarang saudara, kita kasih persembahan 2.000. Sementara kita bawa mobil ke 2.000. Paling tidak bawa motor. Apa itu persembahan terbaik? Ibu-ibu? Ibu-ibu? Apa itu persembahan terbaik? Tidak. Kita ngaku segala yang kumiliki dari Tuhan asal, ku persembahkan kepada yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kami di daerah, jadi kami dulu di daerah itu punya kantor persembahan, ada kurang lebih 1 meter kayak gini, jadi gini. Jadi namanya majelis ini gini-gini, sampai gini orang nggak dikasih gini, sampai persembahan ini gini, sampai kena dagunya.
Itu pun diremas emas dikasih ini. Kenapa diremas? Kalau tangan kanan begini, jangan tahu tangan kiri. Dan tahu hasilnya 1000. Tapi kalau orang mempersembahkan persembahan yang 100.000, tapi tidak ada waktu ya. Agak lama ini. 100.000. Ada persembahan yang lain. Persembahan kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bahwa dengan ada di Tuhan, kita kasih sederhana kita. Ada teman saya pendeta. Jadi gini, mobil untuk bagus ya. Ceritalah dia begini. Ada seorang tidak jemaat, nggak bisa tidur. Diingat pendeta ini. Jadi ditelepon, Pak Pendeta, warna mobil mana yang kamu sukai? Yang putih. Kira-kira 5 jam meluncur mobil yang putih ini di gereja. Pak Pendeta, inilah persembahan untuk Pak Pendeta, pakai dalam pelayanan. Tapi jangan kasih tahu sama siapa, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Persembahan tidak perlu dikasih tahu sama siapa. Ucapan syukur dari hati yang terdalam, karena kita mengenal segala sesuatu dari Dia. Kita kembalikan, kita berkati. Saya bicara dengan satu gereja tidak sebut namanya. Kebetulan kebanyakan dari kita Yehova. Saya tanya, waktu itu dia mau beli tanah gereja. Memang kenapa? Dia harus sewa gedung itu kalau tidak 1,5 juta sekali ibadah. Jumlahnya hampir sama kita. Tapi kok bisa 1,5 juta dalam sekali ibadah? Jumlahnya lebih banyak kita. Jadi mau cari tanah, saya ke sawing sana. Jadi ada saya kurang tahu. Bisa untuk kontrak sekali ibadah 1,5 juta. Kenapa mereka pindah? Karena 2,5 juta sekali ibadah. Makanya pindah mereka ke situ. Coba lihat laporan keuangan. Saya kira gereja kita yang paling transparan keuangan. Sekali ibadah 600. Kita lihat segala yang kumiliki dari asalnya, kupersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kadang paradoks ujian dari mulut kita dengan perbuatan kita. Yang kedua, meja makan tadi kan? Yang pertama tadi meja makan untuk makan, lalu isi doa ada dua. Yang pertama apa? Ucapan syukur. Yang kedua, pengakuan. Lalu meja makan fungsinya adalah meja tempat makan. Meja makan tempat makan. Jangan tidur di tempat makan, meja makan. Jangan ada pakaian di meja makan. Kalau makan, ya makanlah. Tepat pada tempatnya. Anda berpakaian pun harus tepat pada tempatnya. Kalau saudara datang ke pasar pakai pakaian pengantin,
semua bilang begini, tidak tempatnya. Kalau kamu pergi ke pesta, lalu pakai sandal, kamu pakai celana pendek, apa ini? Tidak tempat pada tempatnya. Kalau kita makan di meja makan, makanlah dengan baik. Begini, kita tanya, ada satu gereja, tidak disebutkan, di situ banyak janda-janda muda, cantik-cantik. Dia pertama kali duduk di depan, dia pakai rok mini. Nah, kenapa kau pakai begini? Jawabnya, Tuhan tidak melihat pakaian, tapi melihat hatilah Tuhan. Benar tak? Tuhan melihat hati kita. Pakaian tidak melihat Tuhan. Tapi Bapak kalian, pendeta, namanya pendeta, dilihat sebuah janda di situ yang cantik, yang sanggulnya 3 tingkat, yang kalungnya gini-gini, gelantangannya seperti rantai, kalungnya kayak rantai anjing marah cantik. Dilihatlah janda-janda ini. Bagaimana? Pendeta, namanya pendeta. Sebagai manusia yang lebih mempunyai naluri seksualitas, dilihat salah, tidak dilihat salah. Pakailah pakaian sesuai dengan tempatnya. Ya makan. Itu sebabnya. Di mana kita berada? Ya. Oleh sebab itu, meja makan adalah tempat meja makan. Aktivitas kita hentikan. Kalau bapak-bapak ya, apa HP itu dimatikan lah. Ya makan. HP dimatikan. Kalau HP hidup, soalnya pergi. Istrinya curiga. Kenapa begitu? Ada rahasia yang tidak bisa ditahu. Ada kecurigaan. Kan makan. Yang ketiga, tempat meja makan fungsinya adalah komunikasi. Tidak ada suami istri, anak-anak, berapa anaknya di meja makan itu diam. Tadi tapi berkomunikasi. Tolong dulu kepala utamanya. Nah, anak-anak, saya tolong ya, Pak. Ada komunikasi di dalam meja itu. Makan itu. Komunikasi selesai makan, tanya, Mama, kenapa sayurnya terlalu asin? Datang jawaban istrinya, Papi, waktu saya tadi merebus sayur ini, saya ingat Bapak bagaimana di kantor. Akhirnya saya sudah bikin garam lagi, jadi asin. Diingat suaminya, yang penting
itu, betullah kamu seperti bapak pintar. Datang si anak-anaknya, anak, berapa nilai matematika? Dapat 3 Pak. Betullah kamu keturunan kayak anakmu. Artinya anak si perempuan ini seperti emaknya bodoh. Itu betul, tapi ada komunikasi dalam rumah tangga itu dengan baik. Maka perlu ada komunikasi dalam setiap di mana kita berada. Oleh sebab itu harus ada komunikasi antara kita. Jangan misalnya setelah makan itu terus katakan, janganlah kerja banyak. Pekerjaan di kantor jangan bawa di meja makan. Pekerjaan kantor di guru dia jangan bawa di meja makan. Komunikasikanlah kepada apa pekerjaan itu Tuhan kasih, semuanya kena berkat Tuhan kepada kita. Amin. Berkat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita pekerjaan, syukuri. Syukuri pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kita, syukuri kepada Tuhan. Syukurilah itu. Jadi penting ada komunikasi di dalam keluarga itu. Maka itu akan rumah tangga yang bahagia. Katakan amin. Zaman Tuhan, haleluya. Komunikasi antara anak, orang tua dan semuanya disebut komunikasi. Jangan sampai nanti dan tidak komunikasi. Yang ketiga, yang pertama tadi tempat meja makan apa? Akan makan ya. Lalu doa itu ada 2 macam. Apa tadi? Ucapan syukur dan pengakuan. Lalu yang kedua fungsi meja tadi apa? Meja makan. Apa tadi? Yang ketiga tadi apa? Yang terakhir, mengingat orang lain. Pernahkah Bapak Ibu sedang makan? Pernahkah saudara ingat orang tua di kampung kerjanya petani? Sementara kita hidup makan dengan berlimpah, orang tua kita di sana ngos-ngosan untuk beli garam, beli apa beras. Pernahkah kita ingat? Coba ini. Di dalam meja itu kita dapat orang misalnya ya. Di situ ada 3 potong telur, ya. Telur itu digoreng lalu dipotong-potong begitu. Tinggal 3. Sementara orang kita sekarang saya tanya, yaitu bapak-bapak, apa ini? Bapak-bapak, menurut bapak sama siapakah telur ini? Ibu-ibu, mau ibu sama siapakah anak telur itu? Pemuda remaja, menurut Anda telur 43 itu untuk siapa? Gereja Tuhan. Menurut kita siapa? Begini, siapapun makan telur itu tidak ada masalah. Yang penting ingat orang lain. Apa dibagi terserah. Apakah sama anaknya, apakah sama ibunya, tidak kesempatan. Yang penting dia ingat apa kepedulian. Kalau isu saya ini kami makan, ingatlah yang di kampung, ingatlah cucunya dari pertama 4 orang, cucunya dari nomor 2 3 orang, cucu nomor 3 2
itu nomor 4 ya, dan boleh kita lihat pada makanan yang sama, anak kita yang sama. Ingat, itu tempat meja makan itu adalah tempatnya orang lain. Artinya kita saling membantu satu yang lain. Itulah sebabnya tempat meja makan bagi saya selamanya. Itulah kerjaan kudus dibuat oleh Yesus di meja makan. Itulah namanya meja makan. Sekali lagi saya evaluasi. Tempat meja makan pertama fungsinya apa? Apa tadi? Yang kedua, lupa. Yang kedua apa? Ibu-ibu, yang kedua apa? Yang kedua tadi apa? Ulangi. Yang pertama tempat meja makan adalah bersama-sama. Yang kedua adalah tempat makan, tempat the right man right place. Yang ketiga tadi apa? Yang keempat, itulah fungsinya makan bersama di atas meja. Fungsi seluruhnya itu adalah KASIA. Sekolah minggu lagu apa itu? K is S A, K is S A. Kalau di meja makan ada satu kasih antara anak, orang tua, ibu dan ayah dan suaminya, ada satu kasih dalam rumah tangga itu, maka keluarga akan bahagia. Amin. Dengan Tuhan. Jadi bahagia. Amin. Pulang dari sini praktekkan ini. Jangan hanya kita teori. Kadang-kadang pujilah istri. Ini sudah kesalan pakai dandan. Tidak ada satu kata pun kata istri suaminya, makin cantik kamulah seperti bidadari. Enggak ada. Makanya ibu-ibu suka dapat di pesta, suka selfie. Itu tandanya enggak pujian dari suaminya. Pelit. Tapi komunikasi dengan yang lain, ada kasih sayang lain. Haleluya. Mari kita musik mantap. Ialah suami istri saling mengasihi itu yang pertama, saling kita mengasihi, maka pulang kita dengan sukacita. Kritik masalah dalam rumah tangga akan hilang kalau semua kita lupakan dengan rumah tangga. Haleluya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, kasih itu
dekat padamu. Segala puji dan hormat bagi Bapa di sorga yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami umat Tuhan, supaya kami tahu ucapan syukur kepada Tuhan segala sesuatu, mengakui kami Tuhan, supaya kami sejahtera dalam rumah tangga bahagia, agar kami ucap syukur, ucapan syukur, dan segala sesuatu dari Tuhan asalnya, agar kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan dimanapun kami berada, saling mengasihi, saling komunikasi antara suami dan istri, saling komunikasi antara gereja dengan pendeta dan semua jemaat dan pelayan Tuhan. Ada saling komunikasi satu yang lain, agar kami Tuhan semua pelayan saling peduli satu yang lain dan gereja Tuhan, karena ini adalah Tuhan yang mendirikan gereja ini. Terima kasih Tuhan, dan gereja bertumbuh, keluarga kami bahagia, gereja bahagia karena Tuhan dimuliakan, dibesarkan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih hamba sudah berbicara. Roh Kudus tanamkan jadi rema firman-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami syukur Tuhan. Haleluya.